warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Fitria Dewi Ayu Ramadanti dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Dengan Ibu siapa? Ibu Widya Rahayu. Nanti saya akan melakukan penyuluhan kesehatan Ibu di desa sini. Saya juga sudah minta izin kepada Bapak RT atau Bapak setempat. Jadi nanti itu penyuluhan kesehatannya itu ada 4 aspek. Yang pertama itu ada nutrisi ibu menyusui, yang kedua itu ada ASI eksklusif, yang ketiga itu KB, dan yang terakhir nutrisi ibu postpartum dengan eklamasi. Ini Ibu untuk materinya. Baik ya Ibu, kita mulai ya Ibu. Untuk yang pertama itu nutrisi ibu menyusui. Kalau boleh tahu anak Ibu sudah berapa? Dua. Apakah dahulu ada kendala dalam menyusui Ibu? Tidak. Baik Ibu, nutrisi ibu menyusui itu sangat penting. Yang berguna itu produksi ASI itu menjadi lebih lancar. Terus dapat mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, terus menjaga metabolisme bayi dan anak, serta menjaga imunitas selama proses pemulihan. Jadi Ibu, nutrisi ibu menyusui itu sangat penting sekali. Kalau misalnya itu minum air putih itu harusnya kan 6 gelas biasanya itu Bu. Tapi kalau untuk ibu menyusui minum air putih itu lebih dari 6 gelas. Soalnya kan ibu menyusui itu butuh asupan gizi atau butuh nutrisi yang banyak, butuh cairan yang banyak. Jadi untuk minum air putihnya kalau bisa lebih dari 6 gelas ya. Dan juga ada bahan makanan tuh yang dapat merangsang ASI. Yang pertama itu ada bayam Bu. Jadi bayam itu sangat berpengaruh untuk merangsang ASI atau mempermudah keluarnya ASI. Nah yang kedua itu ada kedelai. Misalnya kalau kedelai itu kayak tempe, tahu, terus susu kedelai seperti itu Bu. Terus yang ketiga itu ada daun singkong, dan singkong itu juga berpengaruh untuk merangsang ASI. Yang keempat itu ada pepaya, dan terakhir itu ada mangga. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Jadi untuk nutrisi ibu menyusui sendiri itu sangat penting ya Bu ya. Saya tekankan sekali lagi karena untuk mempertahankan kesehatan ibu dan bayi juga. Nah ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke bahasan yang nomor 2 ya Ibu ya. Yaitu adalah ASI eksklusif. Ibu apakah tahu ASI eksklusif itu seperti apa? Nggak tahu Ibu. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI sejak bayi lahir hingga 6 bulan. Jadi ASI eksklusif itu diberikan kepada bayi ketika sejak lahir sampai 6 bulan. Jadi tidak perlu makanan pendamping atau minuman pendamping seperti teh atau susu, formula, itu tidak perlu Bu. Jadi ASI eksklusif itu maksudnya diberikan bayi itu selama 6 bulan. Karena ASI eksklusif ini sangat penting juga Bu untuk bayi itu sendiri dan juga untuk kesehatan ibu. Bermanfaat untuk bayi karena bisa menjaga kekebalan tubuh bayi agar lebih kuat, terus nantinya membuat si bayinya itu cerdas Bu dan tanggap. Habis itu tulang bayi itu lebih kuat dan juga memperkuat hubungan ibu dan anak. Jadi kalau bisa Bu, kalau tidak ada kendala dalam ASI-nya, ASI eksklusif itu harus selalu diberikan selama 6 bulan. Jadi tidak boleh diganti susu, formula atau teh gitu, tidak boleh ya Bu ya. Kalau sudah misalnya 6 bulan ke atas itu boleh baru. Tapi kalau masih 6 bulan atau di bawah 6 bulan itu tidak boleh diberikan makanan pengganti atau minuman pengganti. Jadi pure harus ASI ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, itu ada KB. Sebelumnya Ibu apakah KB? Ya. Ibu, KB itu adalah alat kontrasepsi yang berguna untuk menunda kehamilan. Ada banyak sih Bu jenis-jenis KB. Yang pertama itu ada IUD atau intrauterine device. Kalau IUD itu tuh biasanya berbentuk T Bu. Pada awal penggunaan itu IUD itu mengalami menstruasi yang lebih lama. Kalau IUD itu, jadi menstruasinya itu lama Bu kalau Ibu menggunakan KB yang
berjenis IUD. Nah, yang kedua itu adalah kondom. Kondom itu metode kontrasepsi yang terbilang mudah, Bu, dan sangat familiar gitu. Dan yang keempat itu adalah hormonal atau pil KB. Biasanya kalau pil KB itu efek sampingnya itu beresiko meningkatkan berat badan, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu adalah KB implan. KB implan itu menanam benda kecil atau menyuntikkan benda kecil di lengan bagian atas, Bu. Untuk KB implan sendiri itu efek sampingnya ada peningkatan berat badan, terus menstruasi tidak teratur, rasa nyeri, dan juga rasa nyeri. Selanjutnya adalah suntik KB. Suntik KB itu efek sampingnya berat badan bertambah, pendarahan, dan juga sakit kepala. Dan yang terakhir itu tubektomi, Bu. Tubektomi itu alat untuk mencegah kehamilan untuk periode bulanan hingga tahunan. Dan tubektomi itu sangat jarang sekali digunakan karena cukup sulit, Bu. Tapi untuk efek sampingnya sendiri, tubektomi itu mengalami pendarahan, infeksi, dan nyeri panggul. Apakah Ibu menggunakan KB? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Apakah dulu pernah menggunakan KB, suntik KB atau pil KB atau? Pernah. Apa, Bu? Suntik KB. Suntik KB. Ibu biasanya kalau suntik KB itu berapa bulan sekali atau gimana, Bu? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali Ibu suntik KB. Iya. Efek samping dirasakannya apa, Bu? Kalau suntik KB itu biasanya berat badannya bertambah, Berat badannya tambah, tidak menstruasi, ya. Makannya banyak. Ya, seperti itu memang, Bu. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu nutrisi postpartum dengan preeklamsi. Preeklamsi sendiri apakah Ibu tahu? Nggak tahu. Baik, Ibu. Jadi preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi yang disertai protein dalam air kemih atau edema. Edema itu bengkak, Bu. Jadi tekanan darah tinggi terus protein dalam air kemih itu mengalami pembengkakan. Yang terjadi itu sebelum kehamilan sampai minggu pertama setelah persalinan, Bu. Biasanya kalau eklamsi itu tuh tanda dan gejalanya itu nyeri kepala, Bu. Nyeri kepala, penglihatan kabur, terus mual, muntah, nyeri ulu hati, dan biasanya tekanan darahnya itu tinggi, Bu, di antara 150/90 mmHg. Jadi untuk mengetahui apakah Ibu atau siapapun yang ingin mengetahui apakah dia mengalami eklamsi, dia harus rutin memeriksakan tekanan darah secara rutin, ya, Bu, ya. Jadi harus tensi secara rutin setiap minggu atau beberapa hari sekali untuk mengetahui apakah tekanan darah tinggi. Yang kedua itu mengatur makanan, Bu. Mengatur pola makanan itu kayak diet, tapi dietnya tuh yang bukan diet sembarangan. Jadi dietnya harus diet yang benar-benar dan yang sehat, Bu. Makan sayur, minum air putih banyak gitu. Terus mengurangi asin, Bu. Mengurangi makan makanan yang mengandung asin. Contohnya tuh kayak garam. Pokoknya keripik-keripik atau apa yang mengandung banyak garam, Bu, atau rasanya tuh asin. Terus memperbanyak vitamin, Bu, vitamin C seperti kayak buah jeruk gitu-gitu, ya, Bu. Terus memperbanyak minum susu. Kalaupun nggak suka minum susu, bisa diganti memperbanyak air putih, Bu. Tapi susu itu juga paling penting juga, Bu. Terus olahraga itu kan penting, ya, Bu, ya. Olahraga tapi itu yang ringan-ringan, nggak usah yang berat-berat, misalnya kayak jogging atau bersepeda gitu, Bu. Nggak usah yang terlalu berat-berat. Dan juga makanan tinggi protein, lemak, dan buah-buahan. Makanan tinggi protein itu seperti tempe, telur, tahu gitu, ikan, Bu. Ikan itu tinggi protein, dan juga buah-buahan. Buah-buahan paling penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Apakah ada pertanyaan, Bu? Nggak ada. Kalau begitu cukup sekian penyuluhan kesehatan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk Ibu. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf, ya, Bu, ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.